الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Allah kembali pertemukan kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Nurul Islam ini. Masya Allah, tadi jamaah asarnya 7 saf. Masya Allah, bersama orang-orang yang mulia yang Allah muliakan karena ketakwaannya. Salawat bering salam kita doakan kepada Allah semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Nabi memberi motivasi kepada kita. Ma min muslimin ya'udu musliman illa ibta'asallahu sab'ina alfa malakin yusalluna alaih. Tidaklah seorang muslim itu bertemu dengan muslim yang lain seperti ini. Setelah asar kita bertemu lagi di majlis zikir ini. Tidaklah kepada mereka kecuali Allah utus sab'ina alfa malakin, kata Nabi. Diutus 70.000 malaikat, Bu. Bukan 70 tapi 70.000 malaikat. Allah utus nih kepada kita yang berkumpul di sore hari ini. Untuk apa? Yusalluna alaih. Untuk mendoakan. Masya Allah. Berkumpul saja sesama muslim itu Allah utus 70.000 malaikat. Berapa lama malaikat mendoakan? Ayya sa'atam minal laili hatta yumsiya. Kalau itu di sore sampai subuh. Kalau pertemuannya di pagi sampai sore. Kita tadi disampaikan oleh Ustadz Kari 1,5 jam. Mudah-mudahan kita bersabar untuk mengamalkan dua yang diperintahkan oleh Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian dua yang harus kalian lakukan di Nabi supaya mendapatkan predikat terbaik. Apa yang pertama? Ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Di majelis kita sore itu dalam rangka untuk ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk menjadi panduan, pedoman hidup awak supaya langkah awak batu, tujuan hidup awak menjadi pas. Lain kedua, wa'allamahu, untuk kita ajarkan. Nah, insya Allah ini yang kita targetkan Bapak Ibu. Sesuai dengan topik kita yang insya Allah kita siapkan secara terstruktur. Itu pertemuan yang ketiga. Sebelumnya kita membahas tentang amal terbaik. Nah, kita lanjutkan dengan topik Thariqul Iman. Karena itu fondasinya, bagaimana keimanan itu terbentuk. Bagaimana keimanan itu menjadi keimanan yang kokoh. Nah, kita awali dengan kabar gembira dari Allah. Apa kabar gembira dari Allah? Mudah-mudahan kita termasuk di situ Bapak Ibu. Apa kabar gembiranya? Quran surat Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Jadi, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, kata Allah. Berarti ini para sahabat. Para ulama tafsir sebagiannya menyimpulkan berapa orang sahabatnya tidak ada yang sepakat, tetapi sebagian menyimpulkan mereka adalah ahlul badar. Kalau ahlul badar berarti lebih kurang 300 lebih. Itulah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kalau cuma itu berarti tak tutup peluang awak, Pak. Tapi ada peluang bagi kita ikut. Apa kalimat ayatnya? Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Dan orang-orang yang mengikut mereka dengan ihsan, dengan baik. Apa janji Allah dua di situ kabar gembiranya? Yang pertama, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Karena sebenarnya kita harapkan dalam hidup kok kan ridha Allah, Pak. Apapun jabatan kita, harta kita, dunia kita yang kita dapatkan, selama Allah tidak ridha, tidak ada artinya. Tapi kalau Allah sudah ridha, apapun kondisi kita itu semuanya kebaikan. Itu di dunia. Lalu di akhirat Allah janjikan adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah janjikan untuk mereka tadi sahabat generasi terbaik dan siapapun mengikut kepada sahabat, surga yang mengalir sungai di dalamnya dan selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang terbesar. Jadi keberuntungan terbesar bukan dipanggil ada Prabowo jadi menteri kan itu. Syaratnya adalah kita memiliki kualitasnya, kualitas sahabat. Apa kualitas sahabat? Dua, Pak, yang terukur. Satu, keimanannya berada pada level terbaik.
Dengan keimanan di level yang terbaik tadi, sahabat mampu mempersembahkan amal terbaik. Nah, inilah yang mau kita benahi ini sama-sama Bapak Ibu. Ya, supaya kita masuk di dalam kelompok walladzina tabauhum bi ihsanin. Jadi orang-orang yang mengikut kepada sahabat, mengikut di dalam dua kualitas tadi. Keimanannya kualitas terbaik, dengan keimanan kualitas terbaik tadi lahir amal yang terbaik. Satu ketika Ali bin Abi Thalib, usia baru 8-9 tahun, Bu. Ditanya sama pemuka Quraisy, "Wahai Ali, engkau itu ikut-ikut Muhammad itu sudah minta izin tidak sama bapakmu Abu Thalib? Lah minta izin sama apa untuk ikut-ikut Muhammad itu?" Apa jawaban cerdas dari seorang Ali bin Abi Thalib, murid langsung dari Rasulullah SAW? Allah saja tidak pernah minta izin sama bapakku untuk menciptakan aku. Lalu atas dasar apa aku harus minta izin sama bapakku mengimani Allah? Jawaban anak umur 8 tahun. Jawaban umur anak 8-9 tahun, Bu. Berarti kelas 3-4 SD. Allah saja tidak pernah minta izin sama bapakku mengimani. Allah saja tidak pernah minta izin sama bapakku menciptakan aku. Lalu atas dasar apa aku harus minta izin sama bapakku mengimani Allah yang telah menciptakan aku? Ini jawaban yang lahir dari proses keimanan yang benar, sehingga lahirlah keimanan yang kokoh. Inilah yang harus kita kembalikan balik Bapak Ibu, ke tubuh kita, ke tubuh anak-anak kita, keponakan kita, generasi kita, sehingga kembali kepada kualitas terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena Allah di ayat yang insya Allah mudah-mudahan sebagian besar kita hafal, di Al-Baqarah 28, Allah sampai bertanya dengan penuh keheranan. Diawali dengan kalimat ayat kaifa. Bagaimana bisa? Kok bisa? Kalau bahasa anak-anak kini, kok bisa? Kaifa takfurun? Kok bisa kalian itu kufur kepada Allah? Kufur kok bisa dua maknanya. Bisa kufur betul-betul dia kafir, tidak beriman, atau dia beriman tetapi kehidupannya tidak berjalan sesuai dengan maunya Allah. Itu juga dipandang kufur sebagian. Kok bisa-bisanya kalian yang mengaku beriman kok masih semau-maunya hidup tidak sesuai dengan maunya Allah? Padahal kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Padahal dulunya kalian itu mati. Kita ini dulunya benda mati. Di dalam tafsirnya nanti kita baca, lam takunu syai'a. Kita ini tidaklah siapa-siapa, bukan apa-apa. Sebelum kita hadir ke dunia ini, rancak-rancak, ganteng-ganteng, Masya Allah. Lalu setelah kita kemudian dalam kondisi mati tadi, fa'ahyakum, kata Allah, kami hidupkan kalian. Dihidupkan berapa lama? Nanti dijelaskan dalam hadis. Kemudian setelah hidup tadi, summa yumitukum, kalian akan pasti dimatikan kembali. Tapi kematian kalian yang kedua ini bukan akhir segala-galanya kata Allah. Karena kita ini bukan hewan, bukan kucing, bukan ayam. Kalau kematian bagi mereka ya akhir dari segala-galanya, kita bukan. Kenapa? Karena ada fase yang berikutnya, summa yuhyikum. Allah akan hidupkan kembali kalian. Summa ilaihi turja'un. Kita dalami ayat ke-3 Bapak Ibu, karena kita topiknya ngaji. Ya. Tadi Al-Baqarah 28, ya. Dijalin oleh Imam At-Tabari, karena ayat itu harus dipahami menurut ulama yang menjelaskan ayat tadi, namanya ulama tafsir. Ini tafsir yang paling senior ini ulamanya, Imam At-Tabari. Nama kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Apa kata beliau ketika menjelaskan ayat ini? Qala lam takunu syai'an hina khalaqakum. Kalian itu lam takunu syai'a. Kalian itu bukan syai'a, bukan sesuatu. Ketika kita mati itu tidak bisa disebut. Kalau batu masih bisa digunakan. Jadi aki yang dipasang aja di jari. Kita ini bukan sesuatu, bukan apa-apa. Mereka disombongkan kan gitu. Lalu baru Allah hadirkan kalian di dalam kehidupan ini. Lalu beliau kaitkan dengan ayat Ghafir 11 atau Quran surat Mu'min. Jadi sebut Ghafir atau Quran surat Al-Mu'min. Apa kata Allah? Pada saat manusia tadi melihat
api neraka. Apa kata mereka kepada Allah? Rabbana. Baru mengecek Rabbana pada saat itu. Pada saat di dunia tidak pernah mengecek Rabbana, Tuhan kami. Tapi lama calik neraka nanti kecek Allah. Mereka yang kafir tadi, Rabbana, wahai Tuhan kami, amat tanasnata ini. Ya betul ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyaitana ini, Engkau juga telah menghidupkan kami 2 kali ya Allah. Mati, hidup lagi. Hidup yang kedua adalah hidup yang selama-lamanya. Lalu apa mereka yang tadi melakukan dosa itu mengatakan, fa'tarafna bidzunubina. Kami mengakui dosa-dosa kami ya Allah. Tapi kalah talambi. Lalu minta sama Allah, fahal ila khurujim min sabil. Apakah masih ada jalan untuk keluar dari neraka ya Allah? Tentu sudah terlambat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang didalami nanti disimpan dulu. Sekarang kita dalami lebih jauh. Bahwa kehidupan kelak kita di yaumil qiyamah itu digambarkan dalam Quran surat Ma'arij ayat ampe. Perbandingan hidup di akhirat dengan hidup di dunia digambarkan di Quran surat Ma'arij ayat ampe, khususnya bagi orang kafir. Apa kata Allah? Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Fi yaumin, satu hari di akhirat itu bagi orang kafir kata Allah mikdarnya, kadarnya khamsin alfasana. Khamsin 50, alfun 1000, 50.000 tahun. Sehari di akhirat itu sama jo 50.000 tahun di dunia. Jadi awak paling lama 100 tahun. Patang dan sampai lewat 100 sampai Ratu Elizabeth mati juga. Ya, dan kita kan lu jalih hendak baji. Ya. Kalaupun kita ini sampai 100 tahun hidup di dunia, kalau dibandingkan nanti dengan hidup di akhirat, itu kalau dipakai matematik sekata ya Pak, itu hidup di dunia dan 100 tahun itu cuma 2,88 mininya. Apakah mau kita korbankan hidup yang cuma 2,88 menit untuk hidup sesungguhnya kelak? Nah, itu yang kita perlu inok manuangan Bapak Ibu. Tidak sampai 3 menit. Kita pasang supaya nanti banyak diskusi. Jadi kalau kita ben petanya Bapak Ibu, lahir jo mati itu cuma itu jarak titik. Saya gitu. Sementara nan kirinya itulah fase kita mati pertama tadi. Tak hingga kalau bahasa matematiknya. Sementara fase hidup kita setelah mati yang kedua itu juga tak hingga. Itulah hidup selama-lamanya. Tempatnya cuma 2. Al-jannah wan nar, surga atau neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Kalau di dunia kini kan tempat awak macam-macam modelnya. Tapi di akhirat Allah cuma menyediakan 2 tempat. Kita memilih yang mana? Tentu memilih yang selamat insya-Allah. Kita dalami lagi supaya mudah-mudahan kita semakin kokoh nanti di dalam persoalan keimanan ini. Di dalam Quran surat An-Nazi'at 46 juz 30. Ya. Ya insyaallah mudah-mudahan sebagian kita hafal. Ayat yang paling terakhir, apa kata Allah? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi kelak kata Allah, pada saat manusia tadi akan melihat hari berbangkitnya, ketika mereka cari hari berbangkit itu, ka'annahum lam yalbasu, mereka merasakan hidup di dunia nan 100 tahun tadi. Kalau memang itu sampai lam yalbasu, dia merasakan sebentar saja. Bara sebentarnya illa asyiyatan au duhaha, kecuali hanya asyiyatan. Asyiyatan, nah, kita kutip tafsir aslinya dari Imam Ibnu Katsir. Asyiyatan itu adalah waktu antara zuhur sampai terbenamnya matahari. Sementara duhaha itu adalah waktu dari terbitnya matahari sampai tengah hari, setengah hari. Jadi kalau tadi sekitar 3 menit, kalau dalam ayat berikutnya cuma setengah hari. Tidak ada yang sampai sehari, Pak. Itu kehidupan kita yang akan kita rasakan kelak ketika menemui yaumil qiyamah, yang di situ akan ada hisab terhadap amal kita di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi dibuat ukuran yang lebih jaleh, baralamu di awal.
kecek Nabi dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Bara usianya umat Nabi Muhammad itu kecek Nabi ma baina sittina ila sab'in, 60 sampai 70. Sifatnya rata-rata. Ada yang bisa lebih, ada yang kurang, nama juga rata-rata. Ya. Bahkan kecek Nabi wa aqalluhum may yuhawidhu dzalik, may yajuzu dzalik. Sebagian kecil saja dari mereka yang melewati angka 60 atau 70. Cuma segitu yang Allah berikan kepada kita. Tinggal persoalannya yang 60-70 tadi membawa kita kepada keselamatan hidup yang kedua atau justru malah membuat kita sengsara. Kita detailkan Bapak Ibu. Nanjaleh 15 tahun pertama itu selamat, karena itu masuk kanak-kanak. Nah, kita ambil saja angko yang paling aman lah. Karena kalau kini baliknya lebih capek. Anak umur 9 tahun tidak bisa balik. Karena banyak faktor hari ini. Nah, kita pakai angko 15 tahun. Ya. Selamat. Karena selama masih anak-anak, pena malaikat terangkat. Tidak dicatat amal itu. Lalu, ditambah waktu lalu. Lalu kalau ilmu kesehatannya kecilnya 8 jam sehari. 8 jam bagi 24 kan sepertiga Pak Ji. Jadi kalau umur tadi 60, berarti sepertigonya digunakan untuk lalu. 60 tadi lah dikurangi 5 balik, berarti sepertiga dari 45 tahun. Berarti 5 balik tahun umur awak lah digunakan untuk lalu. Insya Allah masih aman. 5 balik tahun umur anak-anak aman. 5 balik tahun digunakan untuk lalu aman. Karena selama manusia itu tidur, rufi al-qalam kecek Nabi, pena terangkat, selamat. Tapi yang jadi masalah adalah di 30 tahun di luar lalu dan di luar masuk kanak-kanak. Pena aku berjalan Pak. Apapun amal kita, saghiratan atau kabiratan, kete atau gadang pasti akan dicatat. Maka inilah letak pentingnya amal yang kita lakukan itu pondasinya harus akidah. Karena tanpa pondasi akidah kita carilah hari ini. Naudzubillah. Begitu mudahnya kemaksiatan itu terjadi. Pintu-pintunya juga terbuka. Tidak ada takut-takutnya. Ya, seolah-olah dunia ini adalah segala-galanya dan berakhir segala-galanya juga di sini. Kenapa? Karena tidak ada pondasi yang kuat tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat dan kita ingat kembali janji kita bersama dulu. Quran surat Al-A'raf 172. Apa kata Allah? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Jadi ingatlah kata Allah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim. Setiap kita ini diminta kesaksian oleh Allah. Siapapun yang hidup hari ini, Allah telah memintai kesaksian, dan semua kita dengan lugas, dengan tegas menjawab qalu bala syahidnya. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Sadu awak ditanya, dan sadu awak menjawab qalu bala syahidna. Bala, tentu ya Allah, syahidna, kami bersaksi engkau Tuhan kami, engkau tempat kami meminta, engkau tempat kami bergantung, kami akan patuh kepadamu. Itu turunan-turunan dari kalimat bala syahidna itu. Tapi yang terjadi ketika kalian telah hadir ke dunia, justru malah mengingkari semua janji tadi. Sehingga apa kata Allah lanjutan ayatnya? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Bahwa kelak kalian pada hari kiamat yang mengaku tadi, engkau Tuhan kami Allah, inna kunna an hadza ghafilin, justru malah kemudian menyesal, sungguh kami ketika di dunia adalah orang-orang yang lalai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak membangun keimanan dengan benar. Nah, kita masuk ke inti kajinya oleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bacaro membangun keimanan yang benar yang dicontohkan oleh Nabi sehingga lahirlah generasi as-sabiqunal awwalun. Maka kita kutip penjelasan dari seorang ulama besar, Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau, kitab An-Nizamul Islam. Ya, apa penjelasan beliau? Selama manusia tidak mampu menjawab 3 pertanyaan mendasar dalam dirinya, maka dia akan gagal di dalam menemukan hakikat hidupnya. Apa 3 pertanyaan mendasar itu? Yang pertama, dari ma berasal. Ini pertanyaan yang setiap manusia harus mampu menjawab dengan benar, Pak. Kalau salah dalam menjawab, maka pasti gagal dia dalam hidup. Pertanyaan yang kedua, limadza, untuk apa ini? Ini pertanyaan yang harus dijawab ini. Dan jawabannya harus benar. Kalau jawabannya tidak benar, maka kehidupannya pasti berantakan. Ini yang terjadi hari ini. Maka ada yang mencari solusi bunuh diri saja. Kamu udah saja gini, Pak, bunuh diri. Karena boleh jadi dia sudah tidak lagi melihat ada jawaban terhadap untuk apa hidup. Lalu yang ketiga pertanyaan yang harus dijawab dengan benar adalah ila aina, kama wa setelah mati. Atau cuma sekedar balik ke tanah, selesai urusan. Itu yang beliau didik kita agar mampu mencari, menemukan jalan yang benar di dalam membangun keimanan. Kalau ini dijawab dengan benar, maka keimanan akan kembali keimanan yang kokoh dan kualitasnya seperti keimanannya para sahabat. Min aina nahnu, dari ma berasal. Lalu pertanyaan kedua, limadza, untuk apa kita hidup? Lalu pertanyaan yang ketiga, wa ila aina, setelah kita mati ini kita mau kemana? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Karena kalau ini terjawab dengan benar, yang lainnya beres. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya di Quran surat Al-A'raf 179 muncul kalimat ayatnya begini, Bapak Ibu. Karena manusia-manusianya gagal menjawab 3 pertanyaan tadi. Dari mana berasal, untuk apa hidup, dan setelah hidup ini kita mau kemana? Maka Allah ingatkan di Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh-sungguh kata Allah, kami penuhkan neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Siapa mereka? 1, lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya qulub itu maknanya pemikiran, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Yang ketiga, lahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu ibarat hewan ternak. Yang namanya kambing, jawi, kan tak peduli nyuruh rumput dah, Pak. Asal rumputnya makan. Tak nyatanya dah. Kau rumput kau halal atau haram enggak? Kau rumput tetangga atau rumput tuannya, tak peduli baginya. Yang penting asal rumput, pari lapar makan. Tapi kata Allah, manusia balhum adall, lebih sesat dari jawi, dari kambing tadi. Kenapa sesatnya gitu? Cari hari ini. Kalau nanam jawi, nanam ayam, kalau pas musim kawin dan jantan pasti mendatangi batino. Dan manusia hari ini naudzubillah. Jantan ya jantan, batino ya batino. Kenapa? Karena mereka sudah gagal menjawab 3 pertanyaan mendasar tadi. Dari mana berasal? Untuk apa hidup? Dan setelah hidup ini mau kemana? Kenapa gagal mendapatkan jawaban? Karena tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan mata, tidak menggunakan pendengaran untuk mencari jawaban dengan benar. Itu yang Allah sebut.
Sehingga derajat manusia yang fi ahsani taqwim, derajat yang terbaik, itu turun kepada derajat asfala safilin, ke aspal turunnya. Bahkan lebih dari aspal. Seperti hewan, lebih dari hewan ternak. Kita saksikan hari ini, naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. 10 menit lagi. Makanya dalam kitab At-Tafkir, Imam At-Taqiyuddin Nabhani itu kemudian merumuskan berpikir itu sebenarnya apa, Pak? Ya. Apa berpikir itu? Syaratnya 4. Ya. Supaya kemudian potensi yang Allah berikan tadi betul-betul kita gunakan lagi. Yang pertama ada faktanya. Ini air, berarti ada fakta air. Ya. Fakta air ini kita indra dengan peinderaan awak, peinderaan mata. Jernih deh. Nanti kita buka, kita minum, peinderaan di lidah, dirasa dia. Setelah diindra, gambarannya sampai di otak, Pak. Ini komponen yang ketiga kecil beliau, otak. Lalu oleh otak itu akan dikaitkan dengan informasi yang sudah terbangun di otak itu. Lalu disimpulkanlah air ini bisa diminum. Itu kesimpulan proses berpikir. Maka untuk menyimpulkan air ini boleh diminum, tadi baru bisa diminum. Untuk boleh diminum, maka dibutuhkan hukum tentang air tadi. Maka dua ini harus kita fungsikan. Satu tentang bisa tidak diminum, air ini bisa diminum. Tapi boleh apa tidak? Ini bicara tentang halal haram. Kalau bisa diminum. Tapi pertanyaannya, ini halal apa tidak kita minum? Oh ternyata inilah pemberian. Maka ini halal. Maka minumlah.